Kita ikuti segera Interaktif Radio Talk, Indonesian Strong from Home. Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Selamat mengikuti. Let's make Indonesian strong from home. Mari membangun Indonesia yang kuat dari keluarga melalui anak-anak kita tercinta. Apa kabar Smart Listener? Senang sekali saya Nancy Mokuginta bersama Anda. Dan pastinya kita akan kembali berbincang dengan Ayah Edu yang sudah hadir bersama saya. Apa kabar Ayah? Baik sekali, luar biasa Mbak Nancy. Setiap Sabtu itu pasti selalu luar biasa. Segar, karena penuh semangat. Penuh semangat. Pagi, hari keluarga. Hari keluarga, betul. Nah, kali ini kita akan coba kembali membahas topik-topik yang luar biasa. Kalau lalu kita sudah membahas topik yang menarik juga ya. Iya. Tidak ketinggalan juga. Pasti kita ingin tahu setelah kita memahami anak-anak kita. Betul. Pastinya problem yang akan kita hadapi sekarang yang akan kita bahas ini. Satu persatu ya. Satu persatu akan bisa terselesaikan ya. Betul sekali. Nah, kita akan bahas tentang bagaimana mengelola anak yang sedang mengalami tantrum. Iya. Tantrum ini bahasa yang lebih mudah kita mengerti apa ya? Iya, tantrum itu istilah dalam dunia psikologi ya. Kalau bahasa kita awamnya itu biasanya disebut sebagai anak yang sedang mengamuk ya. Wow. Anak kita kan kadang-kadang kalau minta sesuatu kemudian nggak terpenuhi, dia suka mengamuk gitu. Dan mengamuk itu kadang-kadang kalau kita tidak tahu bagaimana cara mengelolanya, kita jadi panik sendiri. Betul. Tidak hanya di rumah, kadang-kadang di rumah tetangga atau di pada rumah, saat mungkin bisa ini ya. Iya, masih bisa terkontrol. Betul. Ya, tapi kalau di rumah orang atau misalnya di tempat umum, iya, orang tuanya jadi akan semakin panik, dan kepanikan orang tua yang tidak tahu teknik mengendalikan anak ini akan membuat anaknya akan melakukannya secara berulang-ulang lagi. Oke, jadi ini juga perlu dipahami kenapa mereka melakukan hal itu, dan juga mungkin para orang tua juga mencari jalan keluarnya bukan hanya sekedar mendiamkan saja ya. Tetapi bagaimana hal itu tidak terulang kembali ya. Betul, memberikan pemahaman sekali pada anak-anak kita. Iya, betul Mbak Nancy. Baik, nah sebelum kita memberikan pemahaman lebih dalam tentang anak-anak kita ini, kita akan simak terlebih dahulu ya. Ini ada satu ilustrasi, ada insert tentang kebiasaan 35. Nah, 35 diambil dari buku Ayah. Iya, dari buku Ayah. Tentang 37 kebiasaan buruk ya. Betul. Nah, mengumpan anak yang rewel atau feeding the dragon. Iya. Kita simak dulu bersama-sama. Smart Listener, pada saat anak kita marah, merengek, atau menangis untuk meminta sesuatu yang tidak jelas dengan memaksa, biasanya apa yang kita lakukan sebagai orang tua adalah bukannya menanyakan langsung pada anak kita tentang apa yang dia sesungguhnya inginkan, melainkan kita mencoba mengalihkan perhatiannya dengan menawarkan hal-hal atau barang-barang lain untuk membuatnya diam atau mungkin lupa pada permintaan sebelumnya. Contoh klasiknya adalah misalnya anak kita sedang memaksa untuk dibelikan mainan. Lalu dia merengek, marah, atau mungkin menangis. Kemudian apa yang kita lakukan? Biasanya kita berusaha untuk membuatnya diam dengan berkata seperti ini misalnya. Dek, tuh lihat tuh. Ada kakak pakai baju apa tuh? Tuh, warnanya bagus ya? Ih, bagus sekali tuh bajunya. Atau contoh lain misalnya, Dek, lihat tuh gambar apa tuh? Gambar Spider-Man ya? Ya, tuh lihat tuh. Ih, Spider-Man-nya keren ya? Keren banget tuh, Dek. Smart Listener, lantas apa yang biasanya terjadi? Apakah ia akan makin tenang atau malah sebaliknya? Ia makin marah dan berperilaku buruk? Ya, Smart Listener, ingat, pada saat anak kita sedang menginginkan sesuatu, ia akan tetap fokus pada apa yang diinginkannya. Selain itu, ia juga berusaha untuk mendapatkan perhatian dengan memancing emosi kita. Ya, anak kita pada umumnya adalah anak yang cukup cerdas. Dia tidak ingin perhatiannya dialihkan ke hal lain jika keinginannya belum terpenuhi. Ya, semakin kita berusaha untuk mengalihkan perhatiannya, maka semakin anak kita berperilaku buruk. Para orang tua yang berbahagia, lalu apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya, selesaikanlah lebih dulu persoalan kita dengan anak kita dengan membicarakannya baik-baik dan membuat kesepakatan di tempat tersebut.
Katakan juga padanya secara langsung apa yang kita inginkan terhadap permintaan anak tersebut. Seperti misalnya begini, "Sayang, Mama belum bisa membelikan mainan itu saat ini. Jika kamu menginginkannya, maka kamu harus menabung terlebih dahulu. Nanti Mama akan ajari cara menabung ya. Tapi jika kamu terus merengek seperti ini, maka kita tidak akan jadi jalan-jalan dan akan langsung pulang." Oke? Smart listener, ingat, jika kalimat ini yang kita katakan pada anak kita, maka apabila anak kita masih tetap merengek, maka segeralah kita pulang meskipun urusan belanjaan kita belum selesai. Jika pada saat kita ajak pulang kemudian anak kita berulah lebih buruk lagi, misalnya dengan menangis lebih keras atau bergulung-gulung di lantai, maka katakanlah padanya, "Sayang, kamu boleh nangis, tapi ingat, itu tidak akan mengubah keputusan apapun. Dan apa yang perlu kita lakukan adalah dengan membiarkan ia menangis dan menunggunya sampai berhenti. Jangan pedulikan orang lain yang memperhatikan atau menonton kita, karena mereka juga belum tentu tahu apa yang sebaiknya dilakukan dalam mendidik anak." Smart listener, sekali lagi, ingat, mendidik anak jauh lebih penting daripada belanja. Jadi utamakanlah mendidik meskipun belanjaan Anda belum lengkap. Karena jika kita berhasil melakukannya, maka anak kita tidak akan pernah mengulangi ulahnya lagi saat belanja berikutnya. Ya, para orang tua yang berbahagia dan saya cintai dimanapun Anda berada, begitulah yang sebaiknya kita lakukan dalam mendidik anak-anak kita tercinta, agar mereka tidak lagi berperilaku buruk dan suka melawan. Kita baru saja menyimak satu insert kebiasaan 35, yaitu mengumpan anak yang rewel atau feeding the dragon. Nah, yang menarik kalau kita kaitkan dengan topik yang akan kita bahas, ini cukup penting ya, karena anak-anak memang tidak jauh-jauh dari rewel, tapi bagaimana menghandle atau mengatasinya ketika berada di tempat umum atau dimanapun berada ya. Ya, jadi tantrum atau mengamuk ini adalah termasuk dalam top 10 question. 10 pertanyaan besar dari pengirim email kepada Ayah Edi ya. Kemudian ini akan menjadi sangat penting karena dialami oleh hampir setiap orang tua. Setiap rumah nih ya yang memiliki anak-anak pasti pernah mengalami. Betul. Hanya jenis tantrumnya beda-beda tergantung tipe masing-masing anak. Nah, kemudian permasalahan ini kalau misalnya orang tuanya tidak bisa mengelola nih Mbak, itu bahayanya adalah itu terbawa terus itu model tantrum itu. Betul. Jadi kalau misalnya pada saat mereka balita itu tidak terkelola dengan baik, akan naik ke SD. SD naik ke SMP dan seterusnya, tingkat perlawanannya semakin tinggi. Dan tantrum yang tidak terkelola dengan baik ini nanti pada saat SMP dia sudah ngelawannya fisik gitu. Apalagi SMA nanti kalau sudah badannya sama-sama besar sama orang tuanya, dia ngajakin berantem nanti. Jadi ini ibaratnya kalau kita melihat fase-fasenya, memang fase-fasenya setiap fase itu harus cair ya, harus cair, termasuk yang rewel ini ya. Betul, persis. Jadi nggak boleh ada fase yang tidak cair dan terbawa terus. Kalau terbawa terus nanti dia jadi yang disebut sebagai orang-orang yang ya bermasalah gitu. Kalau kita menemukan orang di kantor yang sebagian besar orang kantor nggak cocok sama dia, itu biasanya ada fase yang tidak cair itu. Ada bagian dari masa kecil yang masa ini kecil, tidak terselesaikan dengan baik nih ya. Betul. Misalnya saja kalau egosentrisnya tidak cair, jadi orang dewasa yang egois sekali seperti itu. Kemudian kalau tantrumnya nggak cair, jadi orang yang emosional gitu. Jadi kalau atasan cepat marah gitu ya, suka banting gebrak-gebrak meja, ngelempar laporan kita, itu adalah yang tantrumnya dulu tidak dikelola dengan baik. Tidak itu masa terselesaikan dengan kecilnya. baik. Nah ini pastinya kita akan selesaikan dengan baik ya. Kita akan mengupasnya lebih jauh lagi. Tapi selepas beberapa pesan berikut. Dan jangan khawatir, kita akan terus bersama Anda sampai dengan jam 12 siang nanti. Interaksi Anda kita juga tunggu. Smart FM, The Spirit of Indonesia, kembali bersama Anda dalam program Indonesian Strong from Home, dan kita masih berbincang dengan praktisi pendidikan berbasiskan multiple intelligence dan holistic learning, Ayah Edi. Ayah, kalau kita melihat dari kebiasaan 35 ini, anak-anak yang rewel tadi selain juga mungkin dari setiap fase perkembangannya tidak terpecahkan dengan baik, ciri atau tipikal anak yang mudah rewel ini. Jadi kalau kita lihat Mbak Nancy, setiap anak itu akan melewati atau akan mengalami periode tantrum. Jadi hampir semua anak. Cuma model tantrumnya beda-beda.
Jadi ada tantrumnya, kalau kami menyebutnya anak-anak yang ceria atau anak-anak yang verbal ya, yang bicara, itu model tantrumnya adalah berteriak-teriak. Jadi model tantrumnya berteriak-teriak, mama gitu, aku nggak mau, nah. Nah kalau anak yang satu lagi tipe leader ya, yang keras kepala itu, model tantrumnya itu mengamuk benar-benar, misalnya dia dengan melempar, kemudian memukul, membanting, kadang-kadang dirinya juga dibanting atau dan sebagainya. Kemudian ada lagi anak-anak yang cenderung kami menyebutnya adalah anak tipe analisis atau melankolis ya. Dia tantrumnya itu ngambek itu nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau makan, nggak mau, itu biasanya Mogok cenderung gitu ya. menyakiti diri ya tantrumnya. Memang cara mengamuknya dia seperti itu mungkin. Kemudian ya itulah kira-kira tipe tantrum yang paling berat dari semua tipe itu adalah tipe leader. Nah, kenapa? Karena leader itu secara instinktif dasarnya dia menyerang. Gitu, dia agresif dia. Nah, jadi tantrumnya anak seperti ini biasanya yang kelihatannya paling paling heboh. Kalau dia tipe leader itu kadang-kadang kan berkombinasi ya, ke leader dengan misalnya verbal. Nah, kalau leader berkombinasinya dengan verbal, ya dia mukul juga, ya dia teriak juga gitu. Lengkap jadinya. Lengkap. Dan seringkali orang tua ini agak kewalahan dengan tipe yang leader sama yang tipe verbal tadi. Seperti itu karena dia orangnya ekspresif sekali. Betul. Semuanya diperlihatkan gitu. Betul ya. sekali. Dan lebih parah lagi nih kalau ternyata orang tuanya itu tipenya lemah begitu ya, tipenya pasrah gitu, seperti jadi flegmatis gitu ya, mudah ya? dikalahkan. Dan itu biasanya cenderung saya menemukan anak-anak tantrum yang sulit diatasi itu apabila orang tuanya tipenya lemah, tidak tegas seperti itu. Nah, bagaimana juga kalau tipe orang tuanya sama-sama kerasnya, akan lebih parah lagi ya? Kalau sama-sama kerasnya biasanya terjadinya seperti ini. Kalau sama-sama kerasnya biasanya terjadi sama-sama keras, pertempurannya makin sengit. Kecuali kalau orang tua tahu caranya. Gitu. Kalau kita tahu caranya, maka orang tua yang keras ini akan jauh lebih berhasil daripada orang tua yang lemah. Oh, oke. Gitu. Jadi kenapa anak-anak yang tantrum ini itu dia biasanya, jadi kalau kita lihat nanti ya struktur otak ya, itu pada saat seorang anak itu tantrum, maka otak yang berfungsi itu adalah otak reptil. Kalau alam itu adalah alam bawah sadar. Pada saat otak reptilnya itu aktif, maka dia pergerakan tubuhnya, iramanya semua seperti seekor reptil ya, mengamuk dan sebagainya. Kemudian bahasa yang dia bisa terima juga bahasa reptil, jadi bahasa langsung satu arah gitu. Jadi contohnya begini ya. Kalau anak sedang tantrum, jangan banting gitu. Nah, padahal otak itu pada saat tantrum atau otak reptil tadi tidak mengenal kata jangan, gitu. Dia hanya mengenal satu patah kata. Jadi bahasa kita pun kalau pada saat anak tantrum itu harus stop, berhenti, diam, duduk, gitu. Hanya satu saja ya. Satu patah kata dan sifatnya perintah. Jadi tidak ada jangan. Karena gitu. justru nanti begitu dibilang jangan dibanting, malah justru dibanting. Malah dibanting. Ya. Seperti itu karena sifat dasar otak reptil itu tidak mengenal kata jangan. Tapi pada saat otak highly order thinking itu kita kenal kata jangan. Jangan duduk, jangan berdiri, jangan buang sampah, itu kenal. Tapi pada saat otak reptil yang sedang aktif, kata jangan itu tidak dikenal. Wah, ternyata menarik juga ya, bukan dari hanya sisi karakternya saja atau tipikal dari anak dan orang tua, tetapi juga kita perlu mendalami banyak hal juga tadi ya. Cara kerja otak, betul sekali, Mbak Nancy. Bagaimana mungkin lingkungan membesarkan dia, pola asuh dan pola didiknya. Anak kita ini kan sebuah ciptaan ajaib ya, ciptaan mahakarya ajaib dari Tuhan yang kita harus pahami secara holistik atau secara utuh gitu. Jadi tidak bisa kita pandang dia hanya sebagai mesin saja. Karena reaksi-reaksi tubuhnya itu bersumber dari alam pikirannya, dan alam pikiran itu direpresentasikan melalui cara kerja otaknya. Jadi yang harus kita kuasai dulu adalah pada saat anak tantrum ini otaknya sedang bagaimana sih gitu. Jadi supaya kita bisa masuk ke otaknya, bagaimana caranya kan gitu. Oke, berarti kita perlu mempelajari penyebab-penyebabnya ya. Betul sekali. Oke, apa saja penyebabnya? Kita akan coba gali lagi bersama Ayah pastinya ya. Ayah, apa hal mendasar yang menjadi penyebab anak ini menjadi tantrum atau rewel ya? Rewel gitu ya. Banyak sih Mbak, penyebabnya itu banyak sekali ya. Biasanya kalau pada anak-anak itu yang paling dominan adalah sakit atau tidak enak badan.
Ya. Kita juga orang dewasa kalau ketika kita sedang kurang nyaman kondisinya pasti juga akan mudah ya. Ya, mudah. Tersulut emosinya. Iya, betul. Kemudian yang kedua itu kalau nggak sakit lapar. Jadi anak-anak itu kalau lapar itu jarang ngomong, tantrum gitu langsung. Kemudian yang ketiga itu biasanya ngantuk, Mbak. Anak yang ngantuk itu biasanya serba salah aja, bangun salah, duduk salah gitu bawaannya. Sudah mengalami kelelahan memang udah di ini ya, di taraf memang perlu istirahat, jadi rasanya juga nggak nyaman ayah ya. Iya, jadi itu adalah penyebab alamiahnya ya. Kemudian yang lain adalah disebabkan karena biasanya faktor komunikasi. Jadi faktor komunikasi itu maksudnya apa? Si anak itu belum bisa mengkomunikasikan apa yang dia inginkan. Oke. Kadang-kadang dia sudah bisa mengkomunikasikan tapi si orang tua tidak menangkap maksudnya. Gitu, karena bahasa usia anak-anak misalnya ya. Nah, ini biasanya cenderung memicu anak untuk menjadi tantrum. Nah, ini biasanya tantrum itu sering terjadi pada saat anak-anak belum bisa bicara. Betul, jadi dan pada saat dia belajar bicara. Ada perbedaan keinginan ini ya. Iya, persis sekali. Jadi perbedaan keinginan yang tidak terkomunikasikan. Kemudian yang lainnya adalah masih dalam perbedaan keinginan juga, cuma biasanya orang tua tidak bisa menawarkan jalan keluar, Mbak. Oh, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan buat anak. Ya? Iya. Ini ciri-cirinya adalah kalau kita sering menyebut atau berkata pokoknya gitu. Pokoknya ya. Jadi orang tua yang biasa mengucapkan kata pokoknya itu akan sering menyebabkan anaknya tantrum. Nah, ini perlu kita sadari bersama. Sifat orang tua yang dua-duanya sama keras ini juga sumber utama tantrum. Gitu. Karena orang tua juga harus memahami ya. Iya, karena sifat orang tua yang bawaan lahirnya adalah leader itu biasanya tidak pernah merasa bersalah, selalu merasa benar. Jadi pada saat terjadi perdebatan dua-duanya merasa benar. Nah, ini jadi sumber tantrum. Sulit untuk mencari jalan keluar ya. Iya, seperti itu. Dan sifat lemah orang tua dan anaknya keras ini juga menjadi memicu tantrum yang tantrum yang kronis ya, berkelanjutan terus gitu. Baik, yang menarik ayah, ini bisa terjadi bukan hanya saat fase-fase egosentris dari mereka 3 tahun sampai dengan mungkin masuk SD, bisa sampai terbawa misalnya SMP, SMA atau bahkan juga mungkin sudah dewasa ya. Oh iya, Mbak. Ya, jadi anak-anak ini kan mulai belajar tentang kehidupan itu sejak bayi ya. Sejak bayi, kemudian mereka melewati fase-fasenya secara normal. Termasuk diantaranya fase egosentris dan egosentris. Pada fase egosentris ini biasanya mayoritas tantrum terjadi. Pada saat egosentrisnya itu tidak berhasil kita cairkan, maka tantrumnya atau mengamuknya ini akan terbawa ke fase berikutnya, ke fase berikutnya akhirnya sampai besar jadi anak yang mudah marah. Misalnya begini ya, kita di kantor atau mungkin di jalan terutama ya, kita sering melihat orang-orang yang kan gampang ngamuk, gampang marah gitu. Itu biasanya fase-fase tantrumnya tidak berhasil dicairkan secara baik. Jadi dia menjadi orang dewasa yang ya kalau kita sebut sebagai orang yang suka kalap gitu ya. Mudah emosi, suka mengamuk. Ya, kita sering juga sebenarnya lihat di kantor ada beberapa atasan kita yang sering tantrum seperti ini. Wah, ini sepertinya harus belajar mengelola emosi ya. Iya, jadi harus latihan lagi ini sama Pak Antoni Martin kalau sudah dewasa. Betul. Iya. Oke, semakin menarik, kita akan coba cari tahu lagi. Nah, ini setelah tadi tahu penyebabnya, pasti juga seperti apa sih proses terjadinya juga perlu dipahami oleh para orang tua masing-masing. Iya, betul. Sehingga nanti akan tahu bagaimana solusi terbaiknya atau tahu bagaimana cara menghandle anak-anak yang tantrum ini ya. Betul sekali. Tetap bersama kami di Indonesian Strong from Home. Mengelola anak yang sedang mengalami tantrum atau rewel masih kita bahas bersama Ayah Edi, dan semakin menarik karena ternyata penyebab tantrum ini bukan hanya sekadar perbedaan keinginan antara orang tua dan anak ya yang tidak terkomunikasikan dengan baik, tetapi juga masalah perbedaan keinginan anak dan orang tua yang tidak juga memberikan misalnya pilihan-pilihan atau opsi-opsi. Ada penawaran ya jalan keluarnya. Betul. Sifat dasar ternyata juga punya pengaruh yang cukup besar terhadap terjadinya proses komunikasinya hanya searah ya. Nggak jalan ya komunikasinya. Komunikasinya tidak terbangun dengan baik. Nah, bagaimana proses terjadi tantrum ini pada anak? Kita masih akan bahas bersama Ayah, dan pastinya juga interaksi Anda kami nantikan seperti biasa di SMS di 0812-11-12-959, dan minggu depan kita akan memberikan hadiah kepada beberapa orang ya, ada dua orang ya. Buku hadiahnya, buku kedua dari buku Ayah. Terbaru ya. Judulnya apa ya? Mendidik anak zaman sekarang itu gampang loh.
Asal tahu caranya. Iya, persis begitu. Nah, caranya apa ada di bukunya Ayah ya? Iya, betul sekali, Mbak Mudah Nancy. jabarannya. Oke, Ayah setelah tadi tahu penyebabnya, lalu proses terjadinya itu dimulai dari apa? Apakah interaksi? Tadi komunikasi nggak jalan ya? Iya. Jadi begini, Mbak Nancy, apa yang kita alami setiap hari sebagai manusia itu kan proses interaksi namanya. Betul. Jadi kita berinteraksi seperti saya sama Mbak Nancy Iya. sedang berinteraksi, orang tua dengan anak, kita dengan teman dan sebagainya. Jadi tidak ada setiap waktu itu yang kita lalui tanpa proses interaksi. Jadi kalaupun kita ngelamun, kita interaksi sama Tuhan, Iya. gitu ya, terpenuh dan sebagainya. Jadi itu proses interaksi. Nah, proses interaksi inilah yang kalau misalnya kita tidak tahu cara mengelolanya, ini akan menjadi hal-hal yang kurang nyaman begitu bagi masing-masing pihak. Kecuali kalau misalnya kita tahu caranya. Jadi berawal semuanya dari proses interaksi. Jadi Iya. kita harus pahami bahwa setiap hari kita berinteraksi dan kita harus tahu bagaimana cara berinteraksi yang baik. Nah, seperti itu. Kemudian pada saat interaksi itu tidak jalan, tidak nyambung atau tidak merasa nyaman bagi salah satu pihak, maka reaksi dasar otak itu akan berpindah dari otak sehat menjadi otak binatang gitu ya kita sebutnya. Oke, otak reptil. tadi Otak ya. reptil ya, otak sehat manusia atau otak berpikir sempurna gitu, berubah menjadi kayak otak reptil. Nah, pada saat otak reptil ini berfungsi, maka semua sifat-sifat reptil akan dimunculkan walaupun kita tubuhnya manusia, tapi efeknya reptil. Nah, ini dimiliki oleh anak kita maupun orang tuanya. Pada awalnya sebenarnya kebanyakan sifat-sifat reptil ini dipicu oleh orang tuanya. Jadi orang tua yang misalnya anak minta mainan, pada saat dia minta mainan itu dia belum tantrum, tapi dia baru punya keinginan. Nah, biasanya pada saat minta mainan kan anak mendadak berdasarkan emosional. Iya. Nah, sementara orang tua tidak tahu bagaimana mengelolanya. Apa yang terjadi? Orang tua akan bilang, enggak, jangan. Pada saat itulah si anak merasa tidak ada pilihan. Pilihannya apa? Pilihannya dia memaksa. Memaksa, mulai mencoba, memaksa, dan orang tuanya akhirnya merasa terpaksa. Mulailah orang tuanya membentak, keras, dan sebagainya. Sebenarnya orang tuanya dulu yang mulai tantrum. Ada contohnya Ya. ya dari orang tua. Kemudian karena orang tuanya tantrum, akhirnya diikuti oleh anaknya yang juga tantrum. Nah, akhirnya dua-duanya tantrum. Pada saat dua-duanya tantrum, kita lupa bahwa kita juga sedang tantrum ternyata. Nah, yang kita ingat cuma ini anak saya ini lagi ngamuk gitu. Padahal kita sendiri juga dalam posisi yang sama, dalam otak yang sama. Nah, jadi ya itulah sebab-sebab yang pokok dari proses tantrum itu terjadi. Jadi awalnya ya kita sedang berinteraksi, kita sedang berkomunikasi, kemudian kita tidak bisa memberikan jalan keluar terhadap keinginan masing-masing pihak. Dan juga itu di latar belakangnya contoh ya, karena Iya. orang tua yang lebih dulu memberikan contoh betul, Mbak reaksi Desi. seperti itu, maka Iya, akhirnya anak pun anaknya mengikuti reaksinya ya. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya tantrum ini adalah sebab utamanya ya. Kejadiannya adalah pada saat tidak ada jalan keluar dalam sebuah proses interaksi. Oke. Dan tantrum itu juga terjadi tidak hanya anak sama orang tua ya. Demo-demo yang terjadi di jalanan, kemudian peperangan-peperangan yang terjadi sekarang ini, itu semua adalah proses tantrum sebenarnya. Yang kuncinya cuma satu, tidak ada jalan keluar kan gitu. Betul. Jadi Masing-masing pihak. keinginan yang tidak tercairkan ini. Iya, keinginan-keinginan yang tidak tercairkan dan tidak diberikan Tidak jalan ada keluar. pilihan-pilihan Akhirnya apa? Pilihannya tantrum. Jadi perang itu adalah klimaks dari proses tantrum. Oke. Jadi ketika anak sudah mulai CCP, cari-cari perhatian ya. Nah, ini orang tua juga harus interaksinya ini ya. Makanya kita perlu belajar menjadi orang tua yang baik adalah supaya kita bisa mengelola proses interaksi secara baik dan tidak memunculkan kasus-kasus tantrum pada anak. Dan kalau bisa dengan proses interaksi atau komunikasi yang baik ini, kita bisa mencairkan tantrum ini pada saat mereka usia SD paling lambat. Kenapa? Pada saat SD itu mereka sudah harus mulai berpikir untuk mengambil keputusannya sendiri, dan pada saat dia marah atau tidak marah itu adalah hasil keputusan dari berpikirnya. Betul. Seperti itu. Oleh karena itu memang sejak dini lebih baik ya kalau kita juga mengajarkan mereka untuk berpikir, iya. lalu juga mereka Melatih memutuskan, melatih gitu ya, membuat punya keputusan solusi-solusi, sendiri, betul Mbak Nancy. Yang menarik dari dua proses terjadinya tantrum pada anak adalah selain proses interaksi, tadi juga ada proses bekerjanya sistem otak reptil. Wah, ini menarik nih Ayah. Iya. Ini perlu dijabarkan
jabarkan lebih jauh lagi nih. Jadi begini Mbak Nancy, otak manusia itu kalau kita sederhanakan ya, dia terdiri dari 3 lapis ya. Lapis pertama yang paling bawah gitu, itu disebut sebagai otak reptil. Ini otak yang paling tua ya. Otak manusia yang paling tua, otak reptil. Otak reptil ini mengatur reaksi-reaksi dasar yang sifatnya melawan atau lari. Dia cuma melawan atau kabur gitu. Melawan atau menghindar, itu reptil ya. Kemudian di tengah itu ada otak yang kita sebut sebagai otak emosional. Ya, dia mengatur proses interaksi apakah ini menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan maka otak ini akan menghidupkan otak reptil. Tapi kalau menyenangkan maka dia akan menghidupkan otak yang lapis ketiga yang paling atas. Otak berpikir sehat. Pada saat orang tua dan anak berinteraksi, maka yang mensensor interaksi itu atau komunikasi itu adalah otak emosional gitu. Makanya ada kecerdasan emosi. Jadi otak emosional dia mensensor. Nah, kalau sensornya menunjukkan warna merah misalnya, tidak menyenangkan, tidak memberikan jalan keluar, maka otak ini secara otomatis mengaktifkan yang reptil, langsung on. Nah, pada saat otak reptil ini on, maka otak berpikir sehatnya off. Jadi dia tidak bisa bekerja bersamaan. Oleh karena itu, makanya pada saat tantrum itu reaksinya semua reptil. Tapi setelah tantrum selesai, mungkin sekitar 20 menit, maka seseorang biasanya akan menyesali perbuatan yang dia lakukan tadi. Kenapa? Karena dia sudah kembali ke otak sehatnya. Justru mungkin jangan sampai kita memancing kerja lapisan bawah otak tua ini ya. Otak reptil ini. Dan emosional tadi ya. Betul. Jadi pada saat proses interaksi, kita sedang berkomunikasi antara otak kita dengan otak anak kita. Nah, komunikasi pertama itu terjalin antara otak emosi kita dengan otak emosi anak. Nah, pada saat emosinya positif itu sebenarnya tanda-tandanya kita bisa lihat dari tubuh anak kita. Tapi pada saat tanda-tandanya negatif itu juga kita bisa lihat. Jadi nangis, kemudian merengek dan sebagainya itu adalah tanda-tanda negatif dari sebuah proses komunikasi otak. Komunikasi dan akhirnya bisa menjadi tantrum. Iya, pada saat otak anak kita sudah memutuskan masuk ke reptil, ya sudah, maka reaksinya semua jadi reptil. Betul. Nah, ini interaksi kita kan masih sehat-sehat aja ya. Komunikasi ini akan semakin menarik pastinya selepas kita lewatkan dulu beberapa informasi untuk Smart Listener. Jadi jangan kemana-mana, pembahasan tentang mengelola anak yang sedang mengalami tantrum masih kita akan lanjutkan di Indonesian Strong From Home. Proses interaksi dan juga proses bekerjanya sistem otak reptil ini menjadi proses terjadinya tantrum atau penyebab rewel anak-anak kita, dan ini kita masih bahas. Ini kita angkat dari kebiasaan 35 pada buku Ayah, itu 37 kebiasaan buruk, dan ini di posisi yang ke-35 ya Ayah, bagaimana mengumpan anak yang rewel atau feeding the dragon. Otak reptil ternyata punya pengaruh yang cukup besar ya ketika terjadinya proses tantrum ini. Tadi kalau kita tidak memahami susunan otak manusia dan cara bekerjanya, maka ketika lapisan bawah atau otak tua ini atau reptil ini yang lebih berfungsi, maka yang terjadi adalah anak-anak kita seperti tadi ya, CCP, cari-cari perhatian dengan rewel tadi ya. Rewelnya macam-macam, ada yang mungkin menangis, berteriak, ada juga mungkin dengan mengamuk ya, memukul ya. Jadi sederhananya begini ya, kalau kita ingin menyederhanakan masalah ini adalah yang pertama, ini disebabkan karena perbedaan keinginan anak dan orang tua tapi tidak terkomunikasikan. Contohnya misalnya si anak ini lapar tapi dia biasanya nggak bisa menyampaikan. Nah terus mulailah dia nangis, kemudian pada akhirnya nangis kita nggak ngerti kan kenapa dia nangis, akhirnya tantrum. Nah kalau dalam kasus seperti ini, pada saat anak tantrum, cobalah kita lebih sensitif kepada anak. Coba lihat ini apakah jamnya makan, apakah perutnya kempes gitu kan, kelihatan gitu. Nah kemudian contoh lain adalah misalnya pada saat anak mengantuk atau dia sedang tumbuh gigi misalnya. Nah ini dia sedang tumbuh gigi, setiap suruh makan nggak mau gitu, tapi orang tuanya karena udah jam waktunya makan, ini dipaksa terus makan dan sebagainya. Nah ini akan menyebabkan si anak jadi tantrum. Oleh karena itu makanya untuk faktor yang pertama ini ya, keinginan yang tidak terkomunikasikan, kalau bisa kita lebih aktif dan lebih sensitif mencari tahu apa sebabnya. Apakah sebabnya anak ini sakit gigi atau sakit perut gitu, atau mungkin ngantuk atau mungkin apa gitu
gitu ya. Kalau lama-lama kita sensitif biasanya udah hafal itu, oh ini anak saya lagi ngantuk nih. Kalau seharian dia belum tidur, biasanya kalau udah mau tidur gitu, wah serba salah dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah keinginan tanpa jalan keluar. Jadi kalau yang tadi kita harus lebih sensitif ya. Jadi orang tua, kalau sekarang kita harus belajar mencari jalan keluar bagi anak. Jadi ini biasanya tantrum yang terjadi misalnya ada dua keinginan tapi kita nggak bisa memberikan solusi. Contoh saja, kita punya satu TV, kita punya acara favorit. Anak kita punya acara favorit. Nah kebetulan jamnya sama. Biasanya rebutan channel ya, dan orang tua biasanya merasa superior dan memaksa anak. Ini efeknya apa? Anaknya tantrum. Ya seperti itu. Kemudian misalnya lagi si anak sedang main, kemudian orang tuanya ingin anaknya belajar sekarang juga, gitu. Biasanya kalimat yang pokoknya tadi, pokoknya mama gitu ya dan sebagainya, akhirnya tantrum gitu. Kalau misalnya kita tidak memberikan offering, tidak mengajari anak bagaimana memilih-milih keputusan dalam memecahkan masalah tadi, atau misalnya yang sering juga terjadi kalau kita pergi bersama anak, anaknya minta dibelikan. Ada hal sesuatu yang menarik, maka dia akan bereaksi untuk minta. Jarang sekali orang tua yang memberikan offering atau misalnya tawaran strategis pada anak, tapi kebanyakan ya pokoknya gitu, pokoknya. Nah kalau sudah pokoknya mulai tantrum itu mulai gejala tantrum muncul. Ya. Yang paling mendasar adalah sebenarnya komunikasi ya, interaksi itu ya, interaksi dilandasi sebuah komunikasi. Ya, maka jadi, akan terselesaikan. Ada solusinya lah ya. Ya betul sekali Mbak Nancy. Jadi proses mendidik itu mungkin ya 70% atau sebagian besar itu adalah proses komunikasi. Seni berkomunikasi, bagaimana supaya kita berbicara pada anak itu masuknya ke hati, kemudian dari hati dikirim ke otak berpikir sehat. Nah, tapi apa yang terjadi karena kebanyakan kita bukan komunikator yang baik, biasanya proses komunikasinya itu masuk ke telinga, mental lagi keluar. Yang sering disebut mama nggak pernah didengerin sama kamu. Nah itu terus yang kedua adalah masuk sih ke hati, tapi di hati itu membuat goresan, bukan jadi membuat menyakitkan justru yang terjadi dan sebagainya. Maka lahirlah reaksi reptil tadi. Oke. Ternyata banyak juga yang menjadi permasalahan perbedaan keinginan ya yang tidak menjadi jalan keluar. Nah kalau kita tahu tiap anak itu berbeda, kita memahaminya, maka model tantrum ini juga pasti berbeda-beda ya. Iya, seperti tadi di awal kita pernah bahas ya, atau sudah bahas bahwa tantrum seorang anak itu modelnya macam-macam, gayanya macam-macam, sangat dipengaruhi oleh tipe mereka. Tipenya, ya. Kami membaginya misalnya yang paling sederhana yang kita sudah kenal adalah tipe sanguin atau tipe anak yang ceria atau tipe anak yang suka ngomong. Ini tantrumnya biasanya sambil teriak-teriak begitu, sambil ngomel-ngomel. Nah, ada lagi tipe yang kita sebut sebagai leader atau tipe kita sebutnya sebagai tipe keras kepala gitu ya. Ini biasanya tantrumnya ini yang paling serem ini. Ya dia tidak hanya teriak tapi mukul, guling-guling dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi tantrumnya misalnya mengunci diri, ngambek, diam, nggak mau ngapa-ngapain, mogok makan, mogok ini. Nah, itu juga termasuk jenis tantrum. Tipenya adalah tipe untuk anak melankolis. Jadi karena seringkali yang paling menyeramkan itu adalah tantrum tipenya seorang leader atau anak yang keras, maka kita seringkali menganggap bahwa yang dimaksud tantrum itu adalah tipe leader saja, padahal semua bisa mengalami tantrum. Begitu. Oke, baik Ayah, nanti kita akan coba cari tahu dan gali juga tentang bagaimana mencegah dan mengelolanya ya. Karena ini juga hal penting untuk bisa mencari jalan keluar atau solusi terbaiknya. Betul karena sekali. Kalau komunikasinya tidak terbangun dengan baik, maka yang akan terjadi adalah terulang lagi ya. Apalagi pada tipe orang tua yang lemah tadi ya. Betul sekali. Terulang lagi ya. Ini kami abadikan dalam buku kami yang menjadi kebiasaan yang salah dari orang tua, yakni kebiasaan 11, yakni price for bad attitude atau menghadiahi anak pada saat tantrum, gitu. Jadi maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kita kan biasanya dimintai mainan bilang enggak begitu ya. Tapi begitu anaknya tantrum di depan umum dan mempermalukan kita, kemudian kita malu, akhirnya jadi iya. Nah, ini justru kebiasaan inilah yang menyebabkan tantrum itu akan diulangi lagi dan diulangi lagi oleh anak kita. Seperti itu Mbak Nancy. Ayah, kalau tipikal orang tuanya juga keras, ini tadi Ayah katakan bahwa itu akan lebih mudah ya, betul sekali, mengatasi anak-anak yang tantrum ini. Iya, betul sekali. Mungkin ada contohnya seperti apa ya? Jadi begini, seorang anak yang tantrum ya, itu reaksinya kan reaksi otak reptil ya.
reaksi otak reptil itu ada yang menyebut juga namanya reaksi militan. Ya, reaksi militan atau reaksi yang biasa digunakan oleh orang-orang militer. Yeah. Nah, pada saat tantrum, otak ini hanya bisa menerima kalimat-kalimat yang sifatnya keras dan tegas. Gitu. Jadi kalau misalnya anak yang tantrum kita gunakan kalimat-kalimat yang tidak militan gitu, biasanya dia malah tambah semakin keras tantrumnya. Jadi misalnya anak kita lagi tantrum, ya sayang jangan ya, nanti ya mama begini ya, begitu ya, kita berputar-putar dengan penuh kelembutan. Karena ini dihasilkan oleh otak reptil, maka reaksi reptilnya itu tidak mempan dengan cara seperti itu. Kenapa orang-orang militer itu menggunakan reaksi militer? Karena memang yang sedang dikembangkan itu adalah reaksi serang, serbu, dan lari kan gitu. Militer kan gitu, serbu atau lari. Atau dengan kata lain kalau kita bicara otak, ini yang sedang dikembangkan adalah otak reptilnya. Pada saat anak tantrum itu perilakunya dikendalikan oleh otak reptil. Oleh karena itu, pada saat kita mendidiknya, kita menggunakan bahasa otak reptil tadi. Nah, apa sih bahasa otak reptil? Iya, apa sih bahasa otak reptil? Nah, otak reptil itu baru bereaksi terhadap kalimat-kalimat yang diucapkan di atas 11 atau 12 desibel. Ya, apa sih? Gitu ya? Apa sih 12 desibel? Contoh ya, siap-siap nih, duduk, ya, diam. Gitu ya. Nah, itu 12 desibel. Nah, kemudian yang kedua, dia hanya bereaksi pada kalimat-kalimat perintah langsung. Jadi kalau kita bilang jangan mukul gitu ya, atau jangan teriak gitu. Nah, dia akan teriak. Tapi kalau kita bilang diam gitu, pengganti jangan teriak, dia akan diam. Ini saya praktekkan sama anak saya nih. Langsung gitu. Saya lihat reaksinya. Makanya kalau kita tahu tekniknya, wah anak saya lagi ada di otak reptil nih. Saya bilang, "Diam." Diam, Mbak. Diam, otomatis. Wah, ajaib begitu ya. Ajaib, sains otak itu memang benar-benar ajaib gitu. Saya sampai terkagum-kagum. Begitu ternyata reaksi cara bekerja otak reptil. Oleh karena itu kalau militer itu kan biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang di atas 12 desibel ya. Nah, itu yang memang tegas ya, dan satu kata saja ya. Iya, jadi rumusnya adalah satu tegas, kemudian singkat, kemudian kalimat perintah langsung, keempat konsisten. Empat hal ini akan menyebabkan anak-anak yang bereaksi reptil ini bisa kita kelola. Gitu untuk kembali kemana? Kembali ke otak sehatnya dia. Seperti jadi itu. Otak berpikir sehatnya. Okay. Iya. Baik, Ayah, waktunya kita akan mendengarkan laporan khas Smart FM. Sudah 1 jam kita. Waduh, nggak kerasa ya. Kita akan tahu juga bagaimana informasi yang terjadi di sekeliling kita. Mudah-mudahan semuanya tetap masih berpikir sehat ya. Mudah-mudahan ya, nggak masuk ke reptil ya. Kita akan tetap bersama Anda dan kita akan kembali membahas mengelola anak yang sedang mengalami tantrum bersama Ayah Edi di Indonesian Strong From Home. Smart FM, The Spirit of Indonesia masih kembali memotivasi dan menginspirasi Indonesia lewat program Indonesian Strong From Home, membangun Indonesia yang kuat dari keluarga melalui anak-anak tercinta. Dan kita akan kembali berbincang dengan Ayah Edi, praktisi pendidikan berbasiskan multiple intelligence dan juga holistic learning. Kita masih membahas tentang bagaimana mengelola anak yang sedang mengalami tantrum. Iya. Ada banyak penyebabnya, lalu juga ada bagaimana proses terjadinya. Tadi sudah dijabarkan oleh Ayah. Nah, bagaimana interaksi kita terhadap anak-anak yang tantrum ini? Mungkin Ayah bisa ulas sejenak, karena mungkin ada yang baru bergabung ini, Ayah. Boleh Manansi. Tantrum itu adalah dalam istilah awamnya anak yang sedang mengamuk, dan biasanya ini dialami oleh setiap orang tua yang punya anak kecil ya. Dan kalau misalnya anak itu mengalami tantrum, artinya dia melalui fase yang alamiah. Jadi memang alamiah tantrum itu, hanya permasalahannya apabila fase ini tidak terkelola dengan baik, mengamuk atau tantrum ini akan terbawa terus ke tingkatan usia berikutnya. Jadi penting sekali bagi kita untuk mengelola dengan baik fase tantrum anak ini supaya cair. Nah, cairnya ke arah mana? Cair ke arah berpikir positif untuk mengambil keputusan. Atau anak itu kalau misalnya cair tantrumnya atau fase tantrumnya, dia akan setiap kali mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan dan pikiran.
Nah, kemudian tantrum ini apa penyebabnya? Ya, penyebabnya faktor terbesar adalah komunikasi. Jadi komunikasi, apa sih komunikasi itu? Pada saat kita berinteraksi, misalnya si anak belum bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, misalnya dia baru belajar ngomong. Nah, sehingga kita tidak mengerti apa yang diinginkannya. Kita tidak mengerti, dia frustasi, kita juga frustasi. Nah, dua orang yang frustasi ini akan menyebabkan anak kita jadi tantrum. Contoh yang pertama ya, contoh yang paling klasik adalah misalnya pada saat anak kita lapar. Nah, dia nggak bisa bercerita bahwa dia lapar, taunya dia nangis. Betul, karena belum bisa berkomunikasi ayah ya. Ya, kemudian yang sering terjadi juga kalau lagi mau ngantuk ya. Ngantuk itu anak nggak bisa bilang dia ngantuk, pokoknya ya rewel ya. Rewel ya. Oleh karena itu, selaku orang tua kita perlu jeli mengamati kira-kira kalau anak kita tantrum ini apa sih penyebabnya, dan kita bantu dia untuk mengatasi penyebab tadi, untuk memberikan jalan keluar. Betul. Kemudian tantrum yang lain itu disebabkan karena proses komunikasi, ya, anak sudah bisa bicara ya, tapi kita pada saat berkomunikasi itu menggunakan metode otoriter. Jadi apa kemauan kita saja dengan kalimat yang paling klasik adalah pokoknya gitu ya. Nah, ini sama dengan tantrum yang disebabkan oleh interaksi yang tidak ada jalan keluar. Seperti itu. Oleh karena itu, kita harus belajar bagaimana mengelola komunikasi kita kepada anak-anak kita supaya prosesnya itu nyaman di anak-anak dan tidak membawa mereka ke arah proses tantrum. Oke, nah pastinya ayah untuk bisa mencegah dan mengelola anak yang tantrum ini kan diperlukan sebuah komunikasi yang baik ya. Betul. Menjalin komunikasi yang cukup sehat. Nah, seperti apa itu? Kita coba simak dulu ya. Oh ya, ada insert ya Mbak ya. Iya, bagus ini ya. Rise for Bad Attitude berikut ini. Smart Listener dimanapun Anda berada, seringkali karena kita tidak konsisten, maka secara tidak sadar kita telah mengajari anak kita untuk melawan kita. Contoh yang paling klasik adalah pada saat kita sedang bersama anak-anak kita di tempat umum. Anak kita misalnya meminta dibelikan sesuatu seperti permen atau mainan, dan kita mengatakan padanya, tidak boleh, enggak, kamu tidak boleh beli mainan atau permen. Lalu anak kita terus merengek, dan rengekannya semakin kuat hingga menjadi teriakan atau gerakan perlawanan. Ya, kita masih mencoba tetap konsisten. Kita katakan padanya, no, tidak. Namun anak kita yang sungguh cerdas itu ternyata tahu kelemahan kita. Maka pada saat kita berada di antrian bayar di depan kasir, dia mulai merengek lagi dengan kekuatan penuh untuk membuat kita malu di depan umum. Sampai akhirnya kita mengabulkan permintaannya. Ya, misalnya dengan berucap seperti ini. Ya sudah, kalau gitu kamu ambil aja, tapi satu ya, satu saja cukup ya. Nah, apa yang terfikir oleh anak Anda? Aha, aku berhasil. Begitu kata anak kita dalam hati. Smart Listener dimanapun Anda berada, saat itulah anak kita belajar bahwa untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, maka dia harus membuat perlawanan yang cukup heboh di tempat yang dalam kurung strategis. Anak kita belajar dari pola tersebut bahwa permintaan akan bisa dikabulkan jika melalui perlawanan yang gigih. Kejadian ini pun akan diulangi lagi dan dicobakan pada permintaan-permintaan lainnya dalam situasi yang lain. Jika perlu dengan cara yang jauh lebih keras dan lebih heboh lagi. Para orang tua yang berbahagia, apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya, sebaiknya kita tetaplah konsisten. Tidak usah malu pada orang lain atau siapapun. Kita tidak usah takut dikatakan sebagai orang tua yang misalnya tega atau kikir dan sebagainya. Orang yang ternyata berpikir seperti ini pasti belum pernah mendengar acara ini, dan mungkin juga sebenarnya dia mengalami masalah yang sama dengan anaknya di rumah. Jadi ingatlah bahwa pada saat kita sedang mendidik anak, sekali kita berhasil, maka anak tidak akan pernah mau mencobanya lagi. Anak kita adalah pembelajar yang sangat baik berdasarkan pengalaman-pengalamannya dan pola asuh yang diterapkan oleh orang tuanya. Kita mungkin mudah lupa terhadap kejadian-kejadian yang kita alami, tapi anak kita tidak. Setiap kejadian yang dia menangkan,
Misalnya, dalam kasus seperti tadi, akan selalu dia ingat dan dia akan membuat pola yang hampir mirip untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan lainnya. Jadi ingatlah sekali lagi, tetaplah konsisten dan pantang menyerah. Karena cinta itu bukan berarti harus membolehkan segalanya, memberikan segalanya dan mengizinkan segalanya. Namun juga perlu ketegasan pada saat-saat yang dibutuhkan. Begitulah kira-kira yang sebaiknya kita lakukan. Smart Listener, kita baru saja menyimak insert atau juga ilustrasi kebiasaan 11 yang ada di buku Ayah, yaitu tentang Price for Bad Attitude. Mungkin boleh diingatkan lagi nih orang tua yang mungkin sudah baca bukunya Ayah 37 kebiasaan buruk ini, kebiasaan ke-11 ini apa ya? Ya. Mungkin ada yang lupa nih ya. Ya, kalau bukunya sedang kita pegang, coba kita lihat lagi. Nah, di situ ada kebiasaan 11 adalah memberi hadiah pada saat anak kita tantrum. Ya, contohnya begini, pada saat anak kita ajak jalan-jalan, misalnya dia meminta sesuatu. Nah, kemudian orang tua biasa bilang jangan, enggak, pokoknya enggak. Nah, kemudian mulai anaknya merengek. Kemudian habis merengek dia mulai memaksa. Habis memaksa kita bilang tetap pokoknya enggak. Nah, kemudian anak kita biasanya nyari selah. Selahnya di mana nih? Nah, di tempat kasir dan sebagainya, mulai dia mengamuk. Nah, kemudian pada saat mengamuk dia berusaha mempermalukan orang tuanya. Itu biasa itu. Pada saat anak tantrum seperti itu, dia berusaha menyerang ego orang tuanya. Nah, pada saat itulah biasanya orang tua menyerah. Akhirnya dia bilang gini, ya sudah, kalau gitu boleh ambil tapi satu. Nah, dari sinilah mulai si anak belajar bahwa kalau misalnya ingin mendapatkan sesuatu, dia harus tantrum. Nah, harus jadi rewel tadi ya. betul sekali. Harus CCP, cari-cari perhatian tadi ya. Jadi dalam hal ini cara mendidik begini bukannya kita mencairkan fase tantrum dia supaya Tapi tidak justru terbawa, tapi justru memupuk dia Memupuk, untuk ya. menjadi anak yang tantrum terus-menerus. Baik. Seperti Ayah, itu. saya belum menyerah ini untuk belajar lagi lebih banyak ya tentang memahami anak yang Boleh, tantrum Mbak ini. Nancy. Dan juga Smart Listener juga Iya. masih penasaran. Bagaimana kalau tadi tanda-tandanya tidak terbaca ya? Ya kan kalau misalnya mengantuk atau apa, dia sudah ada isyarat atau tanda-tanda yang mudah kita pahami. Iya. Bagaimana kalau tanda-tanda itu tidak terjadi? Nah, ini bagaimana kita juga memahami Iya, mereka? betul sekali, Kita Mbak akan Nancy. bahas selepas beberapa pesan berikut. Jadi jangan kemana-mana. Indonesian Strong From Home akan segera kembali untuk Anda. Smart Listener, mengelola anak yang sedang mengalami tantrum memang butuh cara atau juga mungkin metode tersendiri ya, dengan mengetahui sumber tantrumnya. Tadi seperti Ayah bilang, misalnya saja anak kita lapar atau sakit atau apapun hal yang sedang dialami dan tidak terkomunikasikan dengan baik. Maka kita perlu memahami mereka, mencari interaksi yang baik ya untuk bisa mengatasi hal ini. Nah, bagaimana Ayah kalau tanda-tanda ini tidak kita baca nih ya, misalnya dia nggak lapar, dia nggak sakit, apa yang harus kita lakukan? Oke. Kalau tadi kita bicara lapar atau sakit ya, kita harus lebih aktif ya, mencari tahu. Tapi kalau tidak, misalnya tiba-tiba saja anak ini mulai tantrum ya, mulai mengamuk begitu. Lantas apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tidak usah panik. Tidak usah panik. Kenapa? Karena proses tantrum ini adalah proses yang akan dialami oleh setiap anak dalam fase egosentris. Fase egosentris itu apa? Usia balita. Oke. Ya, batita sampai balita. Nah, saya punya pengalaman nih sama anak saya yang pada fase balitanya seperti biasa, sering tantrum begitu ya. Nah, pada saat anak kita tantrum, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah sebelum kita menggunakan bahasa 12 desibel, nah, kita gunakan bahasa yang selalu meminta dia untuk bicara, menyampaikan apa maunya. Jadi saya selalu bilang anak saya namanya yang pertama Dido, yang kedua Dimas ya. Ada contohnya ya. Ada contoh real ya, dan di rumah ya. Iya, Dido ini kelihatannya sudah berhasil mencairkan fase tantrumnya begitu. Saya selalu dulu mendidik anak saya begini. Setiap kali dia tantrum, dia nangis, saya bilang, "Ayo bicara. Ayo nak bicara. Bicara sama ayah." Nah, kebetulan dia sudah bisa mulai bicara ya. Nah, yang adiknya itu baru belajar bicara. Nah, kadang-kadang adiknya itu juga bicara tapi kita nggak ngerti. Ngomong aja oh iya, oh gitu ya nak ya. Oh sebabnya gitu ya. Jadi pada saat anak kita yang belajar bicara, kemudian kita minta bicara, kemudian dia bicara dan kita tidak mengerti, jangan sampai kita menunjukkan tidak mengerti. Nanti harga Responnya dirinya harus tetap baik juga nih. Ya, harga dirinya akan jatuh gitu, akan nggak mau bicara lagi.
Jadi saya selalu begitu. Nah nanti karena saya nggak ngerti, seringkali dia masih marah kan, terus saya tunjukin yang ini bukan, dia ngangguk, yang ini bukan. Akhirnya kita pakai bahasanya bahasa body language, body isyarat, language ya, bahasa isyarat satu sama lain sampai akhirnya ketemu, oh ini. Lama-lama kita hafal maunya anak kita. Nah jadi selalu ajak anak kita bicara. Nah nanti anak-anak kita itu akan terlatih mulai dia bicara. Bicara, kemudian bilang begini sama anak kita waktu itu ya, kalau kamu nangis terus, ayah nggak tahu apa-apa, ayah nggak bisa bantu. Tapi kalau kamu bicara, ayah bisa bantu. Ayo bicara nak, bicara. Jadi saya ajak anak saya untuk bicara terus. Tapi kalau dia nggak bicara juga, apa yang terjadi? Oke, kalau kamu nggak mau bicara, itu pilihan kamu. Saya bilang begitu. Itu pilihan kamu nak. Nah sekarang kamu boleh nangis sampai puas. Tumpahkan emosi kamu. Nanti kalau sudah selesai nangis, bicara lagi sama ayah. Nah jadi saya kasih kesempatan anak saya boleh marah gitu, karena marah itu kan sebuah proses yang alami dan harus ditumpahkan. Jadi ya saya biarkan saja anak saya nangis 30 menit, nangis nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Nanti kalau kamu udah mau bicara, ayah siap untuk mendengarkan. Saya latih anak saya seperti itu. Kalau misalnya tantrumnya sudah mulai naik ya, tantrumnya mulai tinggi dan mulai merusak, biasanya gejalanya seperti itu. Mulai lebih agresif ya, gitu mulai lebih agresif, maka baru saya terapkan tingkat keduanya. Jadi ada eskalasinya Mbak. Tingkat 1, ada tingkat 2. Eskalasi tingkat 2-nya biasanya saya bilang, Dido diam, atau Dido duduk, atau Dido ini gitu. Biasanya dia langsung kaget, dek gitu, langsung dia ngikutin perintah saya gitu. Kalau saya bilang diam, itu ajaib Mbak, anak yang lagi nangis itu langsung set gitu ya, berhenti. Saya sampai terkagum-kagum dengan sebuah analisis otak reptil ya. Ternyata begitu cara kerjanya otak reptil. Cuma kalau misalnya saya sudah menggunakan fase 2 dengan menggunakan 12 desibel, itu kan keras ya. Habis begitu nanti kalau dia sudah diam pelan, kemudian dia tantrumnya sudah reda dan kembali ke otak sehat, nah itu langsung kita dekati dengan cara yang sangat manusiawi, bahasa halus, kita peluk, apresiasi apa yang sudah dia coba betul lakukan sekali. Kemudian kita bisikan dan sebagainya dan sebagainya. Nah sampai anak ini terbiasa dengan pola-pola tidak menggunakan tantrum sebagai bahasa komunikasinya dia. Nah ini anak saya yang pertama sudah masuk ke 5 tahun, yang kedua itu 3 tahun lebih dikit, hampir 4 tahun. Nah yang pertama ini masa tantrumnya sudah mulai cair, yang kedua hampir cair. Nah pada saat cair ciri-cirinya begini, saya juga takjub itu ya, belum sampai 5 tahun anak saya. Jadi kalau saya menggunakan bahasa 12 desibel gitu ya, kadang-kadang kan saya menggunakan 12 desibel ke adiknya gitu, langsung kakaknya bilang, ayah terlalu keras, ayah terlalu keras gitu. Dia juga mengingatkan kita ya. Iya, ayah terlalu keras. Oh, saya sering bilang, oh ya maaf ya nak ya, maaf ya Dido ya, bahasa ayah keras ya, segini keras ya nak. Kalau segini iya segitu, sampai begitu Mbak. Wah saya sampai geleng-geleng kepala ngelihat, saya peluk anak saya gitu ya. Nanti ayah pakainya bahasa lembut. Nah untuk anak yang pertama, setiap kali mulai dia tantrum, nah tantrumnya nggak setantrum dulu, udah cair, udah lebih. Saya selalu bilang gini, Mas Ido kan ingin ayah bahasanya lembut. Mas Ido kenapa melakukan itu gitu. Terus akhirnya dia cerita gitu, kalau ayah ingin Mas Ido nggak lakukan itu, Mas Ido mau. Terus dia ngangguk. Jadi komunikasinya mulai terbangun seperti komunikasi kita dengan orang dewasa. Itu 5 tahun Mbak, 5 tahun. Jadi alangkah indahnya kalau kita bisa mengelola anak-anak kita supaya fase tantrumnya cair sebelum dia masuk ke SD. Nah itu nanti dia akan menjadi anak-anak yang komunikatif sekali. Semuanya seperti bisa dibicarakan, semua bisa dikomunikasikan. Iya, kalau mereka sedang tantrum kan bahasanya adalah teriak, kemudian pukul, kemudian lempar. Ekspresi yang lebih ditonjolkan. Iya, seperti itu. Dan pada saat anak kita mulai mencair fase tantrumnya, dia bisa mengingatkan kita yang kadang-kadang secara tidak sadar juga terpancing ke fase tantrum, Mbak. Kita juga manusia, orang dewasa yang dulu dididik dengan tidak mungkin ya tidak menggunakan metode alamiah atau ilmiah ini, juga suka kadang-kadang meletup tantrumnya, dan anak kita adalah sebagai pengingat. Pada saat dia sebagai pengingat, maka harus kita buka pintu kita lebar-lebar dengan meminta maaf. Karena kita ajak anak kita sebagai partner untuk reminder kita berbuat lebih baik.
Dari contoh yang ayah sudah coba terapkan ya Iya. bersama Dido dan Dimas, menarik sekali. Kenapa? Anak-anak ternyata memahami Memahami, mengerti iya. hal itu, dan mereka bisa diajak berkomunikasi walaupun mereka dengan bahasa mereka ya. Iya, pada saat anak saya dulu belum cair ya Mbak ya, saya menggunakan metodologi fase 3 ya. Jadi tadi yang satu adalah kita minta dia bicara ya, rumusannya. Iya. Kemudian yang eskalasi 2 adalah kita minta dia diam, duduk ya dengan bahasa 12 desibel. Yang ketiga eskalasinya adalah dengan time out namanya. Time out. Jadi kalau misalnya dia sedang mengamuk, saya berikan time out. Saya kasih pilihan, kamu marahnya sambil duduk atau mau masuk kamar mandi. Saya kasih pilihan. Biasanya dia duduk. Nah kalau duduk dia nggak mau, saya kasih kamu mau masuk kamar mandi. Nah mau masuk kamar mandi, saya kasih pilihan lagi, mau masuk sendiri atau ayah yang ajak masuk. Nah nanti kalau kadang-kadang kan adiknya itu tantrumnya kayaknya lebih leader ya, lebih kuat. Nah saya kasih pilihan lagi, mau masuk kamar mandi, lampu dinyalakan atau tidak dinyalakan. Jadi sampai eskalasi tertingginya adalah lampu dimatikan. Kalau sudah lampu dimatikan, biasanya tantrumnya mulai reda. Dari proses eskalasi itu dari tahun ke tahun itu terus dikurangi. Sekarang sampai bahasanya begini. Kalau dia mau memukul gitu ya, dia kemarin udah bisa bilang nggak mukul kok, cuma ngangkat tangan aja. Aduh, habis ngangkat tangan nanti turun tangan ya nak. Gitu. Jadi ayah eskalasi 1, 2, dan 3 itu Iya. kita lakukan juga terhadap bagaimana mereka mengekspresikan tantrumnya itu Betul, tadi ya. betul. Jadi tantrum sendiri kan ada tingkatannya ya. Ada tingkatan 1 merengek misalnya ya, gitu. Tingkatan kedua memaksa. Tingkatan ketiga Oke, yang lebih parah nih ya mungkin yang melawan dan mulai mengamuk. Nah kalau sudah eskalasinya tingkatan ketiga, maka reaksi kita adalah menggunakan bahasa desibel ya, diam, duduk. Kayak kita kasih pilihan, kamu mau A, B atau C. Jadi namanya metode time out. Di 9911 itu digunakan juga ya, dilakukan juga. Nah time outnya kita pilih sesuatu yang bisa, satu tempat yang bisa memberikan kesempatan pada anak untuk menyalurkan tantrumnya. Betul, dan orang tua juga mungkin masih bisa mengawasi ya, masih bisa dalam mengawasi. kontrol kita ya. Iya, dan di kamar mandi itu kan ada aturannya ya. Misalnya di kamar mandi kalau ternyata tantrum itu bisa selesai di kamar mandi, itu untuk 3 tahun 3 menit, 5 tahun 5 menit kan ada aturannya, dan itu saya perhatikan gitu. Nah itu berpengaruh Mbak, berpengaruh. Memang perubahannya tidak begitu seketika ya. Anak itu mempelajari sebuah pola dan proses, tapi saya amati betul anak-anak saya itu mencair gitu. Jadi kalau batu es itu mencair gitu, yang dulunya keras sekali, saya sampai bilang, ini Mas Dido nih dulu bukan main ya Bunda ya. Saya bilang gitu, sekarang luar biasa ya Bunda, saya bilang begitu. Justru karena sudah tercairkan dengan baik sejak dini, maka mereka juga bisa menggunakan pola komunikasi yang baik, sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Dan nikmatnya apa ya, kita sama anak-anak kita makin akrab, dan dia makin tahu disayang orang tuanya, dan dia sayang sama orang tuanya. Jadi kalau mobil saya jauh ya, baru datang gitu mobilnya kerujuk itu udah berlarian bukain pintu. Lucu Mbak, kalau di filmin itu lucu. Ada konsistensi dan komitmen juga ya dari orang tuanya ya pastinya ya dibutuhkan. Pastinya itu ya. Jadi di buku 37 kebiasaan itu menjelaskan orang tua harus apa saja yang dilakukan. Atau kalau misalnya kita sudah melakukan hal buruk, mana yang harus dirubah, seperti itu. Oke. Kita juga masih akan mencari tahu lagi ayah, bagaimana kalau ini terjadi di tempat umum. Pasti kan cara penanganannya akan berbeda. Berbeda juga. Setiap fase ketika anak itu sudah mulai beranjak remaja, itu juga pasti akan berbeda cara mengatasinya. Tetap bersama kami di Indonesian Strong from Home. Smart FM, The Spirit of Indonesia masih bersama Anda, dan kita masih akan berbincang dengan Ayah Edi. Ini di 2 sesi terakhir kita akan coba selesaikan kita tuntaskan ya permasalahan yang kita hadapi ketika anak sedang rewel atau sedang tantrum ya. Nah tadi Ayah, kalau itu berada di lingkungan rumah, mungkin akan lebih mudah ya cara mengatasinya. Tetapi bagaimana ketika berada di tempat-tempat umum seperti itu? Ya, jadi gini Mbak Nancy, kalau tekniknya hampir sama, cuma masalahnya kalau di tempat umum kita ada semacam perasaan malu dilihatin orang. Nah, itu yang paling berat sebenarnya. Dilihat orang, dilihat satpam dan sebagainya. Atau mungkin dapat julukan gitu ya. Saya pernah dulu ada kejadian ya, saya ceritakan. Saya punya ponakan ini sering tantrum. Kenapa? Karena dia dididik oleh neneknya, kemudian neneknya itu tidak mempelajari bagaimana cara mendidik. Jadi kurang lebih tidak membaca buku 37 kebiasaan. Jadi muncullah kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan anaknya tantrum, khususnya kebiasaan 11 tadi. Suatu ketika
A, saya ingin pergi ke mall gitu ya, atau ke supermarket ya. Terus dia pengen ikut, masih kecil ya, masih ikut. Terus kata neneknya, jangan ikut. Kenapa? Oh, dia selalu minta ini maksa, minta itu maksa. Oh ya, kalau sama saya enggak, saya bilang begitu. Ya enggak minta apa-apa ya. Oke. Habis itu jalan. Bener apa yang dibilang si nenek. Begitu sampai di satu tempat dia minta ini maksa. Ya maksa, saya terapkan tekniknya. Yang pertama tekniknya saya bilang, tadi perjanjiannya kita tidak beli ini, jadi kita akan tepati janji kita. Saya bilang begitu. Kalau kamu biasa sama mbah gitu ya, saya bilang mbah bisa maksa, sama om nggak bisa paksa gitu. Oke, sekarang om bilang kita tidak beli ini. Nah kalau kamu maksa, silakan kamu mau apa ekspresinya. Kalau mau nangis, ayo sini dulu, keluar dulu, nangis dia kan, wah nangis. Habis nangis dia rupanya nggak mempan ya. Saya biarkan nangis, habis nangisnya lama gitu, mulai guling. Saya biarkan. Wah, orang semol itu nonton. Saya bilang, Pak, ini ponakan saya lagi ngedidik ya, nggak apa-apa, Bapak mau lihat boleh, mau nonton boleh, silahkan. Saya biarkan. Saya tunggu itu sampai 45 menit Mbak, proses tantrumnya tadi lama sekali, tapi saya tetap tunggu. Jadi saya tunggu sampai dia mulai nangisnya tuh tersedak-sedak, dari nangis teriak-teriak sampai tersedak-sedak gitu. Akhirnya sudah, biasanya seorang anak yang tantrum kalau dia kalah gitu ya, dalam artian bahwa dia akhirnya cair, dia mulai mengibarkan bendera putih. Nah, kode-kodenya adalah dia mulai pura-pura ngajakin ngomong, pura-pura mendekat ke kita dan sebagainya. Nah, kalau itu sudah diberikan kode-kode itu, maka kita langsung, ya kamu anak baik, kamu udah diem sekarang, kamu begini-begini ya, nanti nggak lagi begitu gitu, percuma. Kalau kamu mau minta dari awal, nanti kita akan rencanakan mau beli apa. Tapi kalau memaksa seperti ini, nanti kejadiannya kamu boleh lagi nangis seperti itu. 1 kali begitu, 2 kali begitu, 3 kali, nggak pernah lagi dia tantrum di tempat umum. Kenapa? Karena saya menerapkan sistem konsisten atau bisa dipercaya. Jadi kita sebelum mendidik anak kita harus menjadi orang tua yang bisa dipercaya dulu, supaya anak kita percaya kalau ayahnya ngomong A pasti A, kalau ayahnya ngomong B pasti B. Itu contoh yang sederhana. Di rumah, anak saya belakangan ini suka buang-buang susu ya. Susunya suka dibuang-buang. Saya bilang, nah kalau susunya dibuang, susu itu dibeli dengan uang, kemudian susu itu sesuatu yang berharga. Kalau kamu buang, kamu hari ini nggak minum susu. Kamu mau buang atau enggak? Dia buang lagi. Oke, nggak minum susu. Mulai dia nangis tantrum ya, minta susu dan sebagainya. Saya bilang, Bunda jangan kasih susu, sampai ditahan gitu, sampai akhirnya dia diam sendiri dan mengerti, nggak minta susu seharian, besok baru minum susu. Nah, sekilas kita melihat ini proses sepertinya kejam gitu, tapi tidak. Buat anak ini adalah sebuah pembelajaran, pola pembelajarannya. Kalau polanya itu kita lakukan seperti itu, dia mulai mengapresiasi susu dan kelihatannya dia mulai berhati-hati sama susu, mulai diminum dan sebagainya. Berarti mereka juga belajar menghargai sesuatu ya? Iya. Jadi kalau di tempat umum dan sebagainya, intinya adalah kita buat perjanjian sama dia, kemudian tepati perjanjian itu dan tepati ucapan kita pada saat buat perjanjian. Contohnya begini, kalau perjanjiannya, kalau kamu nanti tantrum atau kamu rewel, kita pulang, gak jadi belanja. Dan pada saat dia tantrum, kita langsung pulang. Itu harus dilakukan walaupun kita belum belanja. Kenapa? Belanja itu bisa kapan saja, kita bisa ulangi lagi. Tapi kalau tantrum gara-gara belanja kita akhirnya ngalah sama anak yang tantrum, maka dia akan selanjutnya tantrum lagi dan kita akan makin kewalahan. Menguji konsistensi kita juga dan komitmen yang sudah dibuat tadi. Persis sekali. Dan anak-anak kita adalah jagoan penguji orang tuanya. Sebenarnya anak kita konsisten, tapi dia penguji. Kalau kita konsisten, dia jauh lebih konsisten lagi. Kalau kita nggak konsisten, dialah pengingat bagi kita. Dia akan coba lagi. Iya, seperti itu. Oke, bagaimana menghadapi kalau hal ini terjadi pada anak kita yang sudah SD atau mungkin SMP, SMA bahkan? Ini kan agak-agak sedikit sulit, pasti tekniknya juga agak sedikit berbeda ini Ayah. Iya, itulah dia kenapa saya mengajak para orang tua untuk mencairkan fase tantrum ini pada saat mereka TK atau SD. Kalau sudah SMP itu perlawanannya makin keras. SMP adalah batas akhir pencairan tantrum anak. Kalau sudah di atas SMP biasanya saya agak nyerah. Kenapa? Karena mereka sudah ngajakin adu fisik seperti sudah itu. Kristal gitu ya. Iya, kalau sudah SMP atau sudah SMA dan seterusnya itu biasanya cuma cara-cara reptil yang mempan buat dia. Makanya kebanyakan anak-anak yang tantrum dan sangat dahsyat itu kebanyakannya dimasukin ke sekolah-sekolah
sekolah militer, dididik secara militer ala otak reptil, baru mereka kembali lagi down gitu. Jadi modelnya kalau begini dipukul, kalau ini di ini dan sebagainya, dan saya tidak melakukan itu. Jadi pihak-pihak tertentulah yang mengetahui metode reptil ini, ya biasanya kami menyarankan ya dibawanya ke sana. Oleh karena itu kita punya batas sampai SMP, dan buku saya yang kedua itu bicara tentang itu. Jadi jangan sampai batas SMP ini terlewati, kalau nggak kita menyesal sendiri nanti. Mari kita cairkan, dan buku kedua ini adalah melatih kita bagaimana berkomunikasi yang mencairkan fase tantrum. Supaya sampai SMP itu sudah tidak terjadi lagi. Kalau misalnya seperti anak saya 5 tahun sih tantrumnya sudah cair. Aduh, mendidik anak itu nikmat sekali. Tiap Rasanya hari lebih, itu. Iya, lebih komunikatif, nyaman, lebih dialogis. Betul. Ya, seperti itu Mbak Nancy Terbangun dengan kira-kira. baik. Ayah, kalau hal ini juga terjadi di sekolah, ini pasti penanganannya seperti apa yang harus dilakukan? Ini bukan hanya orang tua, barangkali guru juga terlibat ya, Ayah? Kalau di sekolah begini ya, seorang anak tantrum itu kan dua sebabnya ya. Yang pertama itu adalah proses komunikasi tanpa jalan keluar. Yang pertama itu adalah proses komunikasi yang kita tidak pahami, bahwa ternyata itu sebenarnya fitrah. Yang kedua adalah proses komunikasi tanpa jalan keluar. Jadi kalau di sekolah kita lihat dulu nih, makanya sekolah kami adalah sekolah yang berbasiskan fitrah anak. Pada saat anak tantrum, maka kita baca tanda-tandanya dari tantrum ini, sebabnya apa? Kalau ternyata justru kita pola pembelajaran yang keluar dari fitrah si anak, maka pola pembelajaran dan sistem pembelajaran guru lah yang dirubah. Jadi bukan anaknya yang dipaksa seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata tantrum ini merupakan attitude yang dibawa dari rumah, misalnya kalimat-kalimat jorok, bego lu gitu ya, tolol lu. Nah, ini adalah sebuah proses tantrum yang harus diperbaiki melalui metode tadi yang saya jelaskan, yang 12 desibel, yang begini-begini, ya itu metode itu, sampai dia akhirnya memahami dan mengembalikan diri ke proses yang lebih baik lagi. Jadi di sekolah kami memisahkan dua hal. Yang pertama adalah kami membidik apakah sistem yang salah atau anak yang salah ini. Kalau sistem yang salah, sistemnya yang harus diperbaiki. Dan mayoritas yang kita evaluasi pertama dulu adalah guru dan sistem. Kalau sistemnya itu sudah sesuai fitrah, tapi anaknya ternyata masih tantrum, maka kita pakai yang kedua. Yang kita gunakan adalah buku 37 kebiasaan dan mendidik anak zaman sekarang itu. Itu dipraktikkan oleh guru-guru kami. Oke, menarik. Jadi fitrah anak wajib ya kita pahami, kita ketahui, karena itu merupakan solusi terbaiknya. Sekarang begini misalnya ya. Ada anak yang fitrahnya kinestetik. Anak kinestetik itu otaknya baru bisa bekerja kalau dia bergerak. Kalau badannya bergerak. Artinya apa? Anak ini kalau belajar sambil bergerak-gerak, lari sana sini, nggak bisa duduk tenang. Itu fitrah buat dia. Tapi kalau kita tidak tahu itu fitrah, kita memaksa dia duduk terus menggambar, mengerjakan sesuai keinginan guru, akhirnya si anak tantrum. Nah, kalau dalam kasus ini tantrum si anak itu disebabkan karena kita melakukannya tidak sesuai fitrah, maka kitanya yang harus berubah. Tapi kalau misalnya si anak tadi sudah kita fasilitasi sesuai fitrah, tapi kemudian suka memukul, kemudian suka menyakiti temannya, nah ini yang harus kita kelola, yang namanya attitude-nya melalui metodologi tadi. Nah, pertama bicara, ya, kemudian kita buat 12 desibel, kemudian kita kasih offering, mau begini, atau begini. Oke. Saya sudah memberikan pilihan-pilihan, saya pilih untuk kita Oke, baik. Sebelum kita tantrum. Sebelum kita bahas lebih jauh dan kita sampai di sesi yang terakhir, kita akan break, kita akan lewatkan beberapa pesan berikut. Tetap bersama kami di Indonesian Strong from Home. Ya, pastinya kita masih bersama Anda di seluruh jaringan Smart FM Network dan juga Anda yang mendengarkan melalui radio sindikasi. Kita masih bersama Ayah Edi dalam program Indonesian Strong from Home. Nah, Ayah, tadi setelah kita tahu penyebab juga bagaimana solusinya, mengelolanya, rasanya kurang lengkap kalau hanya kita bahas di 2 jam ini ya di Indonesian Strong from Home. Ada mungkin cara lain juga untuk bisa belajar lebih banyak lagi untuk mengatasi anak-anak yang tantrum ini? Ya, jadi kalau misalnya para orang tua sekalian mencatat, kemudian juga mungkin ada yang merekam gitu, ini adalah gambaran umum, gambaran global bagaimana mengatasi anak tantrum. Nah, gambaran detailnya atau lebih detailnya lagi mengenai bagaimana kita merubah kebiasaan itu ada di buku 37 kebiasaan. Jadi kalau kita ingin berhasil, kita akan mengkombinasikan talk show ini dengan mempelajari buku 1, buku yang pertama. Kemudian teknik komunikasi supaya anak kita, jadi setelah fase tantrumnya mulai cair, menggunakan buku kedua. Buku kedua supaya anak kita bisa lebih terbuka, dialogis seperti anak saya yang 5 tahun
tahun tadi itu saya sudah di 5 tahun sudah menggunakan buku yang kedua, seperti itu. Jadi 2 buku itu plus talk show kita hari ini itu kalau kita hayati betul, insya Allah kita akan berhasil membantu anak kita melewati fase tantrumnya. Seperti itu. Dan kalau itu terlampaui, aduh, enak betul kok mendidik anak itu. Swear. Ayah mungkin ada workshop atau mungkin seminarnya untuk bisa mempelajari ini atau tahu bagaimana polanya ketika menghadapi anak-anak yang sedang tantrum ini. Iya, dulu sih kita sempat rancangkan ya, cuma karena jadwal belakangan ini jauh lebih padat begitu. Jadi kami belum sempat untuk membuatkan kembali workshopnya. Nanti kalau ada kita akan segera umumkan di Smart FM. Nah, setidaknya kalau mungkin ada yang ingin membuat sebuah seminar atau workshop. Oke, kalau ingin tahu informasinya, kami juga punya yang namanya website yang bisa diakses ya. Boleh dicatat ini, Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi website kami di www.ayahkita.blogspot.com. Atau kalau punya masalah-masalah spot itu biasanya kami menjawabnya melalui majalah. Jadi kalau tidak bisa melalui Smart FM, kita menjawabnya secara tertulis melalui majalah, yakni majalah Mother and Baby. Itu di halaman Ayah Edi Menjawab. Itu dikasih 1 halaman penuh itu di sana. Nah, kemudian kalau ingin misalnya mengirim kasus-kasus yang nanti akan dibahas di Smart FM berdasarkan kasus yang kita pilih, itu bisa mengirimkan melalui email. Emailnya itu di ayahedi ya, ayahedi@yahoo.com. Nah, seperti itu. Nah, untuk informasi misalnya ingin mengundang seminar, in-house, workshop dan sebagainya, itu bisa ditelepon ke 0816 182 2323 atau 021 929 60078. Nah, termasuk ini banyak acara-acara sekarang lagi rame ini, acara kampanye yang tematiknya mendidik anak. Jadi ini sangat menarik, ada pergeseran fenomena ya, yang dulu kampanye itu membagi-bagikan uang, sekarang lebih membagi-bagikan ilmu. Dan saya bersyukur sama Tuhan bahwa saya banyak diajak untuk berkampanye, tapi tidak untuk mempromosikan partainya, tapi mendidik orang tuanya. Seperti ini bagian itu. Daripada kepedulian visi dan misi juga. Kepedulian visi dan misi. Mencerdaskan ini ya. Jadi betul. Saya juga juga terkaget-kaget begitu. Oh, sempat orang partai atau orang atau caleg dan sebagainya berpikir ke arah sana, tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa fenomenanya sekarang sudah berubah. Kalau dulu membagi-bagikan uang mungkin atau apapun ya, berhura-hura, bergoyang pinggul dan sebagainya, ternyata sekarang ada juga yang berinisiatif untuk menyelenggarakan parenting seperti ini gratis bagi para pendengarnya, dengan efek mudah-mudahan nanti ingat begitu ya dengan penyelenggaranya begitu. Paling tidak kan Ayah, pendidikan mendasar adalah dari rumah ya. Betul sekali. Hal-hal yang pastinya juga dibutuhkan di seluruh rumah, di seluruh keluarga ya. Iya. Jadi kalau misalnya ini program-program ini bisa lebih banyak diselenggarakan, khususnya bagi orang-orang yang kebetulan punya dana ya, bagi masyarakat pedesaan atau masyarakat yang menginginkan ini tapi tidak mampu untuk menjangkaunya, ini akan sangat baik sekali. Baik, Ayah, dari perbincangan yang menarik yaitu tentang mengelola anak yang sedang mengalami tantrum atau rewel ini, betul. Mungkin ada beberapa poin-poin penting yang bisa kita sharingkan lagi sebagai kesimpulannya dari perbincangan kita ini. Iya, baik. Jadi kesimpulan kita adalah, pertama, tantrum itu adalah proses alamiah dari anak. Jadi anak ngamuk itu adalah hal yang wajar. Kita nggak usah panik. Kalau anak kita berada di tantrum, berarti dia ada di fase egosentris namanya. Tugas kita adalah bukan untuk panik, tapi mengelola mereka supaya cair, supaya tantrum ini tidak terbawa di usia SD. Caranya bagaimana? Caranya mempelajari sebab-sebab tantrum. Jadi sebab tantrum itu disebabkan biasanya faktor komunikasi. Komunikasi yang tidak lancar. Disebabkan karena kita punya kebiasaan yang buruk, plus cara komunikasi kita tidak menyentuh hati tapi menyakiti hati. Dan singkatnya Bapak Ibu sekalian, itu bisa pelajari di 2 buku kami, di 37 kebiasaan dan cara mendidik anak zaman sekarang. Kalau misalnya 2 itu bisa kita kuasai, kemudian kita praktekkan pelan-pelan. Memang tidak gampang, yang namanya mempraktekkan suatu ilmu baru itu tidak gampang, dan saya terus mempraktekkan bagi anak saya. Hasilnya luar biasa. Jadi dalam usia 5 tahun anak saya menjelang 5 tahun itu sudah bisa berkomunikasi layaknya orang dewasa. Seperti itu Mbak Nancy. Jangan lupa nih Ayah, kita tutup dengan tips of the day. Oke, tip of the day-nya adalah mari kita ubah pikiran kita ke arah yang lebih positif. Jadi semboyannya adalah jadi begini, bukannya jika saya bisa saya sih mau gitu, tapi yang benar adalah jika kita mau pasti kita bisa.
Jadi yang pasti adalah harus ada kemauan terlebih dahulu Betul, ya. Pastinya betul. kita akan mudah untuk melakukannya. Betul Pasti sekali. bisa melakukannya. Baik, terima kasih Smart Listener dan jangan khawatir minggu depan kita akan mengumumkan Masih ada ya. lagi. Oh ya, mengumumkan Siapa ya. yang beruntung Iya, mendapatkan 2 buku terbaru Ayah. Jangan sampai terlewatkan ya besok ya. Jangan sampai ketinggalan. Kita tunggu seminggu yang akan datang Seminggu ya. yang akan datang. Terima kasih atas partisipasi Anda dan kita akan jumpa lagi setiap Sabtu di jam yang sama dan jangan lupa untuk Anda di wilayah Jakarta dan sekitarnya ada siaran ulangnya setiap Siaran minggu jam 7 sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda di seluruh jaringan Smart FM Network dan juga Anda yang mendengarkan melalui radio sindikasi. Kita pamit dulu, selamat menikmati akhir pekan. Saya Nancy Mokoginta. Saya Ayah Edi. Let's Let's make make Indonesian Indonesian strong strong from from home.